Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Kasus yang menimpa Mas Beki, putra seorang kiai yang bernama Kiai Haji Muchtar Mukti, asal Peloso, Kabupaten Jombang, hari ini masih menjadi perbincangan yang sangat panas sekali di kalangan kita. Tapi kita perlu waspada mengenai hal-hal yang bisa merugikan kita sendiri, terutama kita semuanya sebagai umat Islam. Di dalam internal Islam, perbedaan itu sudah menjadi hal yang sangat wajar sekali. Dan ketika kita mendengar ada satu hal yang semua umat Islam itu menyetujui untuk tidak dilakukan dan ketika dilakukan akan mendapatkan hukuman, maka ini seharusnya kita proses, kita biarkan hukum di negara kita sedang berjalan. Harusnya kan seperti itu. Bukan kita malah memperkeruh masalah yang sebetulnya masalah ini sudah ada yang menangani. Kita kalau berpikir begini, ngomong masalah ini janggal, masalah ini seperti ada yang menyeting, itu secara nalar ya kita melihatnya bisa seperti itu juga. Karena kalau kita melihat kasus ini dari segi manapun, tetap ada kejanggalan, baik dari As-Siddiqiyah sendiri ataupun dari kepolisian yang sedang memproses. Satu begini, ini saya perbandingkan satu dengan satu biar adil ya. Sebelumnya saya sampaikan sebagai seorang pesantren yang lahir di pesantren juga, sebagai orang pesantren saya sangat miris sekali dengan kasus yang menimpa. Wallahu alam antara benar dan tidaknya kita tunggu saja nanti bagaimana hasil yang disampaikan oleh kepolisian. Karena Mas Beki ini sejak malam Jumat kemarin itu sudah ditangkap oleh polisi, sudah berhasil dibawa ke polisi. Nah, makanya ketika Mas Beki ini ditangkap menimbulkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama pertanyaannya begini, yang menjadi keganjalan. Ya, saya mungkin teman-teman semuanya juga janggal. Kenapa kasus ini baru diproses sedemikian rupa dengan model gaya seperti itu, bahkan mengerahkan banyak sekali polisi ke pondok pesantren As-Siddiqiyah. Padahal kasus ini itu sudah ada sejak lama sekali. 2020 itu sudah pernah ada satu korban yang mengaku. Tetapi hari ini ramai kembali. Nah, sejujurnya saya tidak tahu sebelumnya karena ini ramai, dan yang dulu ketika ada kasus itu tidak seramai sekarang. Mungkin tertutupi kasus yang lain. Itu menjadi satu kejanggalan kita. Nah, ada isu yang berkembang katanya Mas Beki melarikan diri. Padahal kalau teman-teman mengikuti channel dari Mas Beki dan teman-temannya itu, Metafakta Oxitron. Nah, di situ Mas Beki selalu tampil di situ dengan gaya khas beliau itu. Nah, ini menjadi satu kejanggalan. Artinya gini, kita sama-sama nggak tahu apakah memang benar ini yang terjadi adalah sebuah fakta atau hanya karangan belaka, wallahu a'lam. Ketika ini adalah memang betul-betul dilakukan oleh Mas Beki, dia memang betul-betul seperti yang disampaikan korbannya yang ditampilkan itu, ya maka ini saya katakan adalah tindakan yang sangat terkutuk sekali. Semua umat Islam menyepakati ini adalah perbuatan yang bukan khilafiyah lagi. Islam sudah melarang keras sekali perzinaan, apalagi ini pemerkosaan. Nah,
itu kejanggalannya. Kok hari ini baru diramaikan? Seperti itu. Nah, kemudian itu dari pihak polisi yang pemerintah atau polisi ya yang kita janggalkan. Kemudian dari pihak pondok pesantren sendiri, nah ketika dulu sudah tahu ini memang betul-betul ada, kok sekelas, mohon maaf, bukan kita merendahkan atau bagaimana, beliau Kiai Haji Muchtar Mukti, beliau sekelas mursyid, kenapa melihat, ya kalau ini memang benar ya, kenapa melihat putranya sendiri melakukan hal seperti itu tahun 2020 lalu sudah menjadi perbincangan, kemudian tahu kok dibiarkan. Padahal kita tahu di ajaran Islam semuanya orang kalau siapapun yang salah ya harus kita adili. Nabi Muhammad SAW dulu juga memberi pengajaran kepada para sahabat yang melakukan hal-hal yang harus dihukum. Bahkan itu Sayyidina Umar sendiri kepada putranya. Nah, ini menjadi satu kejanggalan. Kenapa kok terkesan, jika memang benar, kok terkesan menutup-nutupi? Nah, kalau ini salah, ya na'udzubillah min dzalik, sangat kejam sekali ini fitnah ini ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ada satu kejanggalan yang menurut saya perlu dijelaskan kepada masyarakat. Tadinya pondok pesantren ini mau ditutup, tapi alhamdulillah ya izin operasionalnya diaktifkan kembali. Nah, ini yang menjadi keganjalan juga kan begini dari pihak Kemenak. Kenapa kok ada pembekuan, ada penelitian setelah ada kejadian yang viral seperti ini? Bukan malah dari dulu-dulu, padahal pondok pesantren dan Thariqah Shidikiyah ini sudah berdiri sudah lama sekali. Kalau kita menitik sejarah, dulu pondok ini juga pernah dinilai sesat oleh Jatmi, tapi hari ini malah baru dikoreksi istilahnya. Tapi hari ini pondok pesantrennya dinormalkan kembali, izin operasionalnya diaktifkan kembali. Jadi memang dari pihak pesantren, dari pihak lembaga pendidikan Shidikiyah itu tidak ada masalah. Dan kita perlu tahu ini adalah hal personal. Belum tentu anak seorang kiai kemudian dia juga menjadi kiai seperti itu ya. Wong anaknya nabi sendiri saja enggak jadi nabi, bahkan menjadi orang yang naudzubillah min dzalik keluar dari jalan Allah seperti Kan'an itu ya juga ada. Artinya bukan menjadi jaminan siapa bapaknya seperti itu ya. Kalau di pesantren kita sering diajari laisal fata mayyaqulu hadza abi walakinil fata mayyaqulu hadza ana. Jadi anak muda itu bukan dikatakan sebagai anak muda ketika dia mengatakan ini bapak saya. Artinya dia membanggakan bapak. Tapi yang dikatakan anak muda, betul-betul anak muda itu yang dia mengatakan ini saya dengan apa adanya. Itu. Jadi itu juga menjadi satu kejanggalan terhadap kita semua. Kemudian selanjutnya itu dari pihak Kemenak, dari pihak pesantren mengenai izin operasional ini. Ketika status dari Shidikiyah ini memang tidak melanggar ajaran Islam, terutama tidak melanggar norma-norma kepesantrenan, kenapa kok dalam berbagai permasalahan, isu-isu yang berkembang, itu jarang sekali ada counter dari pihak Shidikiyah, baik dari
khalifah-khalifahnya atau yang lain. Contoh seperti ini. Siddiqiyah dulu dikatakan sebagai aliran sesat. Katanya mau mendirikan negara yang berkedaulatan Islam, artinya negara Islam seperti atau radikalisme. Nah, Pondok As-Siddiqiyah ini tidak tegas dalam menyampaikan ini madhabnya apa. Jadi yang selalu kedepankan dalam torekoh itu adalah Siddiqiyah, torekoh Siddiqiyahnya itu. Bukan ini kita bernegara dan yang lain ini berbasis apa, kita mengikuti madhab apa, seperti itu yang menjadi kejanggalan saya terhadap pondok pesantren Siddiqiyah. Apakah Syafi'iyah yang dalam bermadhab atau yang lain. Dan ada dari beberapa kawan yang mengatakan itu Siddiqiyah kalau sholat Jumat itu harus sholat duhur juga lah, itu madhabnya apa, kan itu juga belum ada counter ataupun kejelasan-kejelasan yang lain. Dan sebagai closing statement saya di dalam masalah ini, yang jelas kasus ini adalah murni karena kesalahan personal saja. Bukan, tidak ada sangkut pautnya dengan nama pondok pesantren Siddiqiyah itu. Karena kita tahu personal itu tidak bisa dikait-kaitkan dengan hal yang secara umum. Bisa jadi, mohon maaf, Mas Beki ini ada semacam gangguan mental atau dia sedang ada apalah seperti itu, salah pergaulan mungkin juga bisa, sehingga Mas Beki itu menjadi menjadi orang yang seperti itu, jika memang benar. Tapi masalah kebenaran dan tidaknya, teman-teman, sekali lagi saya sampaikan, tunggu hasil kepolisian, karena Mas Beki sekarang ini sudah ditangani oleh polisi. Kita cukup diam. Kenapa kok malah kita menebarkan hal-hal yang, mohon maaf, justru malah menyerang diri kita sendiri, menyerang komunitas kita sendiri, khususnya umat Islam. Harusnya kita nggak seperti itu. Nah, ini kalau nggak didengarkan sampai titik ini, video ini, ya nggak mengerti maksud saya seperti itu ya. Ya, saya sangat sedih sebetulnya memang kalau mendengar ada orang-orang cabul, istilahnya itu, kemudian dia berada di bawah naungan pondok pesantren, karena itu sangat merusak citra pesantren yang selama ini menjunjung tinggi ajaran agama Islam, menjunjung tinggi kemanusiaan. Masya Allah. Ya, benar dan tidaknya saya belum berani mengatakan. Yang jelas dari pihak Kemenak, Kementerian Agama, sudah memberikan izin operasional, artinya pesantrennya sudah selesai clear, pesantrennya tidak ada masalah. Ya, meskipun kita tahu Siddiqiyah itu bukan termasuk bagian dari torekoh yang diakui, atau bukan termasuk torekoh Mu'tabaroh. Di Jatman yaitu tidak diakui, karena Jatman kita tahu mengakui torekoh yang ada di Indonesia ini yang Mu'tabaroh ada 45, dan torekoh Siddiqiyah ini tidak termasuk. Ya, sanadnya yang nggak jelas, alasannya simpel seperti itu. Jadi ini adalah murni masalah personal. Kalau mau mengatakan hal-hal yang buruk ataupun mencela, ya cela personal dari Mas Beki itu, jika memang terbukti dia sudah melakukan pelanggaran yang sangat luar biasa ini. Dan ketika tidak, ya hati-hati, mulut Anda ini, perbuatan Anda ini yang nanti akan dimintai pertanggungjawabkan, kan seperti itu. Nah, ini harus kita sadari bahwa kita ini tidak tahu menau atas
kasus ini. Jadi jangan asal tuduh, jangan asal klaim seperti itu, karena sudah ada pihak berwenang yang menangani ini. Jadi kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat ya netral saja. Kalau memang terbukti buruk, terbukti melakukan hal buruk mas baginya, ya biar dihukum, karena kita di negara yang sudah ada hukumnya. Ketika tidak terbukti ya kita perlu minta maaf ketika mengatakan hal yang tidak, kan seperti itu. Ini adalah fitnah, kan seperti itu. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, seperti itu sahabat. Jadi sekali lagi mari kita buat kasus ini sebagai pelajaran bahwasannya kita menetralkan diri saja dari hal-hal yang seperti ini, dan yang terpenting adalah kedepannya kita memperbaiki perilaku kita sendiri, jangan sampai mencoreng nama baik sendiri bahkan orang lain. Ya seperti itu. Kalau memang ada hal-hal yang perlu didiskusikan, insya Allah saya siap. Meskipun saya bukan santri di pondok pesantren Sidikiyah, tapi insya Allah masalah informasi banyak sedikitnya kami sudah menerima informasi mengenai Sidikiyah maupun Thariqah Sidikiyah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.